Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas pergi ke bulan, ribuan bintang menjadi saksinya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi dahulu. Jadi, jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Iya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda Raja. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore, Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Baginda terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas enteng. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Raja berikut dengan para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja. "Dia baru berangkat ke bulan, Yang Mulia," dia berkata. "Kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palim di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palim itu juga," jawab sang istri. Baginda dan para menteri kemudian menghampiri pohon palim yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palim itu?" tanya raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai pohon. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung. Tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi, ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan sangat yakin. Mendengar jawaban itu, Raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Kisah selanjutnya, 1 gentong kotoran sapi dari Abu Nawas untuk menyuap Tuan Hakim. Korupsi, kolusi, dan nepotisme juga suap punya tempat yang nyaman di tengah kekuasaan. Tak terkecualikan di negeri Baghdad saat Baginda Raja Harun Ar-Rasyid berkuasa.
Siang itu, udara yang panas membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Saat ngantuk mulai menghayutkan, tiba-tiba terdengar suara salam. Ada tamu rupanya. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas. Lelaki yang datang itu ternyata tetangga sebelah, Abu Mizan. Ada apa nih? Tumben siang-siang datang kemari, tanya Abu Nawas usai bersalaman dengan tamunya. Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya ia minta tolong Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya, telah berulang kali Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang, sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok alias disuap. Tapi Abu Mizan tahu bahwa menyogok itu diharamkan dalam agama. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim itu. Hanya saja, bagaimanapun tingkah hakim tersebut membuat Abu Mizan dongkol. Tidak sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. Tuan kan dekat dengan Baginda, tolong bantu saya, pinta Abu Mizan memelas. Ah, itu urusan kecil, enggak perlu lapor Baginda segala, jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Abu Mizan. Terus saya mesti berbuat apa? Tanya Abu Mizan harap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. Baiklah, kalau begitu saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan, ujar Abu Mizan mohon diri. Seperti yang dinasihatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tai sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya ia mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga hakim yang biasanya sok sibuk langsung tidak sibuk dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan. Abu Mizan kemudian bertanya, Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Hakim tersenyum lebar. Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya. Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. Wah, enak benar mentega ini. Ya, jawab Abu Mizan. Sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam, karena urusan sudah kelar. Maka Abu Mizan pun pamit pulang dengan perasaan girang.